Aku menemukan cintaku di ujung dunia, namun di malam pertama ia seperti serigala yang haus akan darah. Aku dibuat seperti terhipnotis. Aku tak bisa mengelak. Rima menatap langit Riyadh yang kelam, di balik jendela kaca apartemen mewah tempatnya tinggal. Udara malam begitu kering, menusuk kulit yang dulu terbiasa dengan lembabnya udara Jawa. 2 tahun sudah ia berada di Arab Saudi, meninggalkan kampung, halaman demi menafkahi ibu yang sakit, dan adik-adik yang masih sekolah. Ia bukan hanya TKW biasa, ia adalah harapan satu keluarga. Sejak pertama kali tiba, Rima ditempatkan di rumah keluarga Al-Mansur, sebuah nama yang disebut-sebut dalam bisnis properti dan logistik di Timur Tengah. Majikannya, Tariq Al-Mansur, bukan orang Arab asli, melainkan seorang pengusaha keturunan Nigeria yang telah menetap di Saudi selama puluhan tahun. Ia memiliki postur tinggi kekar, kulit gelap pekat, mata tajam seperti elang, dan suara berat yang jarang terdengar. Di lingkungan elit Riyadh, Tariq dikenal sebagai pria yang tertutup, tegas, dan sangat menghargai tradisi. Namun, berbeda dengan majikan lain, Tariq tidak pernah memperlakukan Rima dengan kasar. Ia tidak berteriak, tidak memaki, bahkan sering memperhatikan saat Rima pingsan karena kelelahan di dapur. Pada suatu malam, setelah Rima membersihkan noda susu anak-anaknya hingga larut, Tariq muncul diam-diam, menyerahkan segelas air jahe. "Kau bekerja terlalu keras," katanya pelan, lalu pergi tanpa menoleh. Itulah kali pertama Rima merasa dilihat, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai manusia. Lambat laun mereka mulai berbicara. Awalnya hanya soal jadwal kerja, lalu tentang keluarga, kampung halaman, dan mimpi. Rima bercerita tentang sawah di depan rumahnya, tentang ayahnya yang meninggal karena kecelakaan kerja, tentang janjinya pada ibu, "Aku akan kembali dengan uang dan martabat." Tariq mendengarkan, lebih dari sekadar mendengar. Ia mengingat setiap kata. Suatu sore, saat hujan langka turun di Riyadh, Tariq memanggilnya ke ruang kerjanya. "Aku ingin kau berhenti bekerja untukku," katanya. Jantung Rima berhenti sejenak. Diusir, dikembalikan ke agensi. Tapi Tariq melanjutkan, "Aku ingin kau menjadi istriku." Rima terdiam. Dunia terasa berputar. Ia tahu ini bukan sekadar cinta. Ini adalah keputusan yang bisa mengubah hidupnya atau menghancurkannya. Rima tidak bisa tidur semalaman setelah Tariq menyatakan niatnya untuk menikahinya. Ia duduk di kamarnya yang kecil, menatap foto keluarga yang terbingkai di dinding, ibu yang kurus dengan senyum getir, adik-adik yang tersenyum lebar di depan rumah reot. Apa yang akan mereka pikir? Gumamnya, jemarinya mengusap wajah ibunya di foto. Menikahi majikan? Di matanya, itu bukan sekadar melanggar aturan, tapi menghancurkan batas yang selama ini memisahkan mereka. Antara tuan dan hamba, antara dunia, kekuasaan dan dunia ketakberdayaan. Bagaimana mungkin seorang TKW dari desa kecil di Jawa bisa menjadi istri pria kaya raya yang dikenal di seluruh Teluk? Tapi di balik rasa takut itu, ada bisikan lain, bisikan harapan. Selama 2 tahun, Tariq tidak pernah menyentuhnya dengan kasar. Ia memberinya waktu istirahat saat sakit, menaikkan gaji tanpa diminta, bahkan diam-diam menyuruh sopir membawanya ke klinik saat ia demam tinggi. Dan saat ia menangis karena rindu keluarga, Tariq tidak memarahi. Ia hanya duduk di ujung sofa, lalu berkata, "Aku juga pernah merasa seperti itu. Saat pertama kali meninggalkan Nigeria." Rima mulai memahami. Di balik wajah dingin Tariq, ada luka yang sama, perantauan, kehilangan, dan pencarian tempat pulang. Namun, cinta mereka bukan tanpa rintangan. Keluarga Tariq, terutama ibunya yang tinggal di Lagos, menolak mentah-mentah. "Kau akan menikahi seorang pembantu? Dari Indonesia? Apa kata dunia?" Teriak sang ibu lewat panggilan video. Suaranya penuh amarah dan aib. Saudara-saudaranya menganggap Rima hanya ingin naik kasta, mencari uang, atau bahkan mata-mata agen asing. Di sisi lain, agensi penyalur TKW mulai curiga. Mereka mengancam akan membekukan dokumen Rima jika hubungan ini terbongkar secara ilegal. "Kalau kau menikah tanpa izin, statusmu bisa jadi ilegal.
Kau bisa ditahan, bahkan dideportasi, ancam salah satu petugas. Tapi Tarik tak gentar. Ia menggunakan pengaruhnya, mengurus pernikahan secara sah melalui kedutaan Nigeria di Riyadh dan perwakilan agama Islam setempat. Ia membayar semua birokrasi, mengubah kontrak kerja Rima menjadi surat pembebasan, dan secara resmi mengumumkan bahwa Rima bukan lagi pembantu, tapi calon istrinya. Kau bukan milikku karena kau bekerja untukku, katanya suatu malam, menatap mata Rima dalam-dalam. Kau milikku karena hatiku memilihmu, dan aku akan melindungimu meski seluruh dunia menentang. Hari pernikahan tiba, tanpa gaun putih, tanpa resepsi mewah. Hanya di sebuah ruangan kecil di kantor keagamaan, dengan 2 saksi dan seorang imam. Rima mengenakan kebaya sederhana yang dibawanya dari tanah air. Tarik memakai buba dan agbada, pakaian tradisional Yoruba berwarna emas. Saat ijab berlangsung, Rima menangis. Bukan karena bahagia, tapi karena takut. Ia tidak tahu apa arti menjadi istri Tarik. Ia tidak tahu bagaimana malam pertama akan berjalan. Ia hanya tahu ia telah melangkah ke dunia yang asing dan tidak ada jalan pulang. Pernikahan mereka usai, cepat, sunyi, tanpa sorak atau tarian. Tidak ada keluarga yang hadir, tidak ada doa dari ibu mempelai wanita, tidak ada tarian dari sanak saudara mempelai pria. Hanya debu gurun yang berhembus pelan di luar gedung keagamaan, seolah bumi pun menahan napas menyaksikan pernikahan yang melawan segala aturan. Tarik menggandeng tangan Rima menuju mobil mewah hitam yang menunggu. Ia tidak bicara, tapi matanya lembut, lebih lembut dari yang pernah Rima lihat. Di dalam mobil, ia menyerahkan sebuah kotak kecil dari kayu jati berukir. Ini dari leluhurku, katanya. Dibuat oleh dukun suku Yoruba, harus dibuka malam ini. Rima membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat selembar kain batik berwarna merah tua dan hitam, berbentuk selendang, dengan simbol-simbol aneh yang mengelilingi tepinya. Ada juga botol kecil berisi minyak wangi, kental beraroma rempah asing, campuran jahe, amber, dan sesuatu yang terasa magis. Ini untuk malam pertama, ujar Tarik, suaranya rendah. Dalam tradisi kami, seorang istri harus memakai kain. Ini simbol bahwa ia telah resmi menjadi milik suaminya. Bukan dalam arti kepemilikan, tapi dalam ikatan darah dan roh. Rima merasa dadanya sesak. Menjadi milik suaminya? Kata-kata itu menusuk. Ia teringat film-film yang pernah ditontonnya, tentang perempuan yang dijual, dikawinkan secara paksa, ditundukkan. Tapi ia mencoba tenang. Tarik bukan pria seperti itu. Atau mungkin dia memang memiliki sisi yang belum ia kenal. Mereka tiba di rumah besar Tarik yang terletak di pinggir gurun, jauh dari keramaian kota. Dindingnya dari batu pasir, atapnya rendah, dan di tengah halaman terdapat pohon kurma tua yang konon sudah ada sejak Tarik pertama kali datang ke Saudi. Malam itu, langit sangat jernih, bintang-bintang bersinar terang, seolah menyaksikan takdir yang sedang ditulis. Seorang perempuan tua berpakaian tradisional datang, nenek dari pihak Tarik, yang tinggal di rumah sebagai penjaga adat. Ia tak bicara banyak, hanya mengangguk saat melihat Rima, lalu membimbingnya ke kamar pengantin. Di sana, lilin-lilin menyala, kain-kain berwarna merah dan emas digantung, dan bau dupa menyebar di udara. Kau harus mandi dengan air campuran rempah, ini, kata sang nenek dalam bahasa campuran Arab Yoruba yang sulit dimengerti. Ini akan membersihkan rohmu, dan kau harus memakai kain itu. Malam ini, kau bukan lagi Rima dari Jawa. Kau istri Tarik Al-Mansur, keturunan bangsawan Yoruba. Malam ini, kau akan diuji. Diuji? Apa maksudnya? Tanya Rima, suaranya gemetar. Sang nenek hanya menatapnya tajam. Seorang pria dari darahku tidak mencintai dengan lembut. Ia mencintai dengan kuasa. Malam pertama adalah pertempuran, bukan fisik, tapi jiwa. Jika kau bertahan, kau akan dihormati selamanya. Rima berdiri di depan cermin, memandang bayangannya yang terpantul redup. Ia memakai kain itu, merah seperti darah, hitam seperti malam.
Ia merasa bukan dirinya lagi. Ia merasa seperti korban yang sedang dipersiapkan untuk upacara suci yang tak dimengertinya. Di luar, Tarik berdiri di balkon, menatap bulan. Ia memegang kalung emas tua, warisan ayahnya. "Maafkan aku, Rima," bisiknya. "Aku ingin lembut, tapi adat tidak mengizinkan." Angin gurun berhembus. Malam pertama akan segera tiba. Rima duduk di tepi tempat tidur besar yang dihiasi kain emas dan merah. Lilin-lilin bergetar ditiup angin malam yang masuk dari jendela terbuka. Ia memeluk tubuhnya sendiri, merasa dingin meski udara gurun masih hangat. Kain Yoruba yang dipakainya terasa berat, seperti bayangan takdir yang menekan bahunya. Ia menatap pintu yang tertutup rapat. Setiap detik terasa seperti abad. Ia tahu Tarik akan datang. Ia tahu malam ini akan mengubah segalanya. Ketika pintu akhirnya terbuka, Tarik berdiri di ambang dengan pakaian tradisional Yoruba. Buba panjang berwarna hitam dan agbada emas yang menjuntai anggun. Wajahnya tenang, tapi matanya menyala. Penuh tekad, ia tidak tersenyum. Ia berjalan perlahan, seperti seorang raja yang akan menegakkan hukum. "Kau cantik," katanya. Suaranya rendah, hampir seperti gema. Seperti permaisuri dari zaman dahulu. Rima ingin menjawab, tapi suaranya tercekat. Ia hanya mengangguk, tangannya gemetar. Tarik mendekat, lalu berlutut di depannya. Ia mengangkat tangan Rima, mencium punggungnya. "Aku tidak akan menyakitimu. Lebih dari yang harus kau rasakan," bisiknya. "Ini bukan tentang nafsu. Ini tentang pengikatan. Dalam adatku, seorang suami harus menunjukkan kekuatannya di malam pertama. Jika tidak, roh leluhur tidak akan mengakui pernikahan ini." Rima menelan ludah. "Tapi, aku bukan dari sukumu. Aku tidak mengerti aturan ini." "Kau sekarang bagian dari darahku," jawab Tarik, matanya tajam. "Dan malam ini, kau akan menjalaninya." Ia berdiri, lalu mengambil seutas kain sutra merah dari sakunya. "Ini simbol pengikatan. Tidak akan melukaimu, tapi kau harus membiarkannya." Rima menarik napas dalam-dalam. Ia ingin menolak, ingin berteriak, tapi sesuatu dalam dirinya, rasa takut, rasa hormat, atau mungkin cinta yang masih rapuh, membuatnya diam. Ia membiarkan Tarik mengikat pergelangan tangannya dengan lembut, lalu menautkannya pada tiang tempat tidur. "Ini bukan penjara," bisik Tarik. "Ini janji. Kau akan bebas besok. Tapi malam ini, kau harus menyerah." Yang terjadi selanjutnya bukan cinta seperti yang digambarkan dalam lagu atau film. Tidak ada bisikan sayang, tidak ada sentuhan pelan. Tarik mendekat dengan kekuatan yang terlatih. Gairahnya liar, gerakannya dominan, penuh otoritas. Ia mencium Rima seolah merebut jiwanya, memeluknya seolah takut ia menghilang. Setiap sentuhan terasa seperti penghakiman. Setiap desah seperti mantra kuno yang tak dimengerti. Rima menangis. Bukan hanya karena rasa sakit fisik, tapi karena rasa kehilangan kendali. Ia merasa bukan istri, tapi tawanan dalam ritual yang tak pernah ia setujui. Ia ingin menolak, tapi tubuhnya lemah. Ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia merasa tak berdaya. Seperti saat pertama kali ia tiba di Arab Saudi. Seperti saat ia dihina majikan sebelumnya. Seperti saat ia merasa dunia ini tidak pernah adil untuk perempuan seperti dirinya. Tapi di tengah semua itu, ada sesuatu yang lain. Tarik tidak pernah melecehkan. Ia tidak memaki. Ia tidak menyakitinya tanpa alasan. Bahkan di tengah kekuasaannya, ia sesekali berhenti, memandang matanya, seolah memastikan ia masih bernapas. Setelah semuanya berakhir, Tarik melepas ikatan itu. Ia memeluk Rima erat, seperti seorang anak yang kehilangan pelukan ibu. "Maafkan aku," bisiknya, suaranya serak. "Aku harus melakukannya. Kalau tidak, aku bukan suami dalam adatku. Tapi, aku tidak ingin kau membenciku." Rima tidak menjawab. Ia hanya menangis, dalam diam, dalam pelukan lelaki yang baru saja menguasainya, tapi juga, entah mengapa,
melindunginya. Di luar, angin gurun berhembus pelan, bulan bersinar pucat, dan di dalam kamar itu, dua jiwa yang berasal dari dua ujung dunia, terikat bukan oleh cinta yang lembut, tapi oleh kuasa, tradisi, dan awal dari sebuah perjalanan yang belum selesai. Pagi menyapa dengan keheningan. Rima terbangun dengan tubuh yang terasa asing, pegal, lelah, seolah baru melewati pertempuran. Kain merah masih tergantung di tiang tempat tidur, seperti saksi bisu malam yang tak bisa dilupakan. Tarik sudah pergi, hanya meninggalkan secangkir kopi hangat di meja dan catatan kecil. Istirahatlah, kau tidak perlu bekerja hari ini. Aku akan kembali malam. Rima memandang tulisan itu lama. Bukan kemarahan yang muncul, tapi kebingungan. Ia tidak tahu harus merasa apa. Ia bukan tahanan, tapi tidak merasa bebas. Bukan budak, tapi tidak punya suara. Ia istri, tapi tidak merasa dicintai, hanya diklaim. Ia bangkit, mandi perlahan, lalu keluar kamar. Rumah itu luas, megah, penuh ornamen Afrika dan Arab yang menyatu aneh. Di ruang tamu, dua pelayan wanita dari Ethiopia menyapanya dengan senyum canggung. Mereka tahu, semua tahu. Dalam bisik-bisik pelan, Rima mendengar kata, pembantu jadi istri, dibeli dengan uang, tidak akan lama. Tapi yang paling menyakitkan adalah tatapan Amina, istri kedua Tarik yang telah lama tinggal di sayap lain rumah ini. Seorang wanita Sudan yang dinikahi demi bisnis politik keluarga. Wajahnya datar saat melihat Rima. Kau pikir kau istri yang sebenarnya? Katanya suatu pagi sambil menyeruput teh. Dia melakukan ini pada semua yang dia inginkan. Dulu aku juga seperti kau, lalu aku jadi... Yang kedua, Rima terdiam. Jantungnya berdebar kencang. Apa? Istri kedua? Tapi Tarik bilang, dia belum pernah menikah. Ia mulai mencari kebenaran. Di malam hari, saat semua tertidur, ia membuka laptop Tarik yang tertinggal. Dengan risiko besar. Di folder arsip, ia menemukan dokumen pernikahan Amina, foto keluarga di Lagos, dan surat dari pengacara tentang hak warisan yang terbagi untuk 3 istri potensial. Tarik memang seorang poligam secara adat Yoruba, meski tidak secara hukum Saudi. Rima merasa dunianya runtuh. Ia bukan sekadar istri. Ia bagian dari permainan, kekuasaan, tradisi, dan ego seorang pria kaya. Ia bukan pilihan hati, ia simbol kemenangan. Suatu sore, ia mencoba kabur. Ia menyamar dengan abaya gelap, menyelinap keluar lewat pintu belakang, dan berjalan menuju jalan raya, berharap bisa menemukan taksi atau polisi. Tapi baru 500 meter, satpam dari rumah Tarik menangkapnya, membawanya kembali dengan sopan tapi tegas. Tarik datang malam itu. Wajahnya tidak marah, hanya sedih. Kenapa kau ingin pergi? Tanyanya pelan. Karena aku tidak tahu di mana aku berdiri. Teriak Rima, air mata membanjir. Aku bukan pembantu, bukan istri yang dihormati, bukan apa-apa. Kau mengikatku, memperlakukanku seperti milikmu. Tapi kau punya istri lain. Kau bilang cinta, tapi cinta seperti apa yang membuatku tak berdaya? Tarik menunduk, lama, lalu berkata, aku tahu adatku keras. Tapi bagiku, itu satu-satunya cara aku tahu bagaimana mencintai. Ayahku tidak pernah memeluk ibuku. Aku belajar bahwa cinta adalah kuasa. Tapi, melihatmu menangis, aku mulai bertanya, apakah aku salah? Rima menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat kerapuhan di balik kekuatan Tarik, namun tekadnya mulai tumbuh. Ia tidak akan jadi korban, ia akan belajar. Ia akan bertahan, bukan karena cinta, tapi karena haknya sebagai perempuan, sebagai manusia. Di sudut kamarnya, ia mulai menulis di buku kecil. Hari ini, aku masih tak berdaya, tapi suatu hari, aku akan berdiri. Aku Rima, bukan milik siapa-siapa. Hari-hari berikutnya, Rima tidak lagi berusaha kabur. Ia tidak menangis di kamar. Ia tidak menghindar saat Tarik pulang. Tapi ia juga tidak menyambutnya dengan senyuman. Ia memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena sedang mengatur strategi. Ia tahu, untuk bertahan di dunia yang asing ini,
ia harus memahami musuhnya. Bukan Tarik, tapi budaya, tradisi, dan sistem yang membuatnya merasa tak berdaya. Pagi-pagi buta, ia mulai belajar. Ia membuka laptop, mencari segala sesuatu tentang suku Yoruba, tradisi pernikahan Afrika Barat, makna ritual malam pertama, dan struktur keluarga poligam. Ia menemukan video wawancara dengan antropolog, artikel akademik, bahkan cerita dari perempuan Nigeria yang menikah dengan pria dari suku bangsawan. Ia membaca tentang Igba Ende, upacara pengikatan istri, tentang Olori Iyawo, gelar permaisuri yang harus diperjuangkan, tentang bagaimana cinta dalam budaya itu sering dibungkus dalam simbol kuasa, bukan kata-kata. Semakin banyak yang ia pelajari, semakin ia mengerti. Tarik bukan monster. Ia korban pola yang sama. Suatu malam, setelah Tarik pulang dari pertemuan bisnis, Rima menyambutnya dengan secangkir kopi, tepat seperti yang biasa ia minum. Tarik terkejut. "Kau tidak marah lagi?" Rima duduk di depannya, tenang. "Aku masih marah. Tapi aku ingin tahu. Aku ingin mengerti. Bukan untuk memaafkan, tapi agar aku tidak lagi merasa seperti boneka." Tarik menatapnya, lalu mengangguk pelan. "Tanya apapun." Dan malam itu, percakapan pertama yang sebenarnya dimulai. "Apa arti sebenarnya dari malam pertama itu?" tanya Rima. "Kenapa aku harus diikat? Kenapa kau begitu keras?" Tarik menarik napas dalam. Dalam adat Yoruba, malam pertama adalah simbol Iku Awa, kemenangan atas ketakutan. Pria harus menunjukkan bahwa ia mampu melindungi, memimpin, dan menguasai rumah tangganya. Jika ia lemah, ia dianggap tidak layak. Ayahku mengajarkanku. Seorang suami yang tidak tegas akan kehilangan istrinya pada orang lain. Aku takut kehilangan kau. Jadi aku melakukan apa yang kudapat dari tradisi. "Tapi aku bukan milikmu," bisik Rima. "Aku bukan harta. Aku manusia. Aku ingin dicintai, bukan diklaim." Tarik terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Aku tidak tahu caranya lembut. Aku tidak pernah melihat ayahku memeluk ibuku. Aku hanya tahu kekuatan. Tapi, melihatmu menulis setiap malam, melihatmu bertahan, aku mulai belajar." Rima terkejut. "Kau tahu aku menulis. Aku melihat bukumu, tapi aku tidak membukanya. Aku hormati privasimu, karena kau mengajariku arti hormat." Malam itu, untuk pertama kalinya, Tarik berlutut, bukan untuk ritual, tapi untuk permintaan maaf yang tulus. "Aku tidak akan pernah memaksa lagi. Aku ingin kau merasa aman. Aku ingin kau memilihku, bukan karena takut, tapi karena kau percaya." Rima menangis. Tapi kali ini, bukan karena sedih, karena harapan. Beberapa hari kemudian, Rima menulis surat, bukan hanya untuk Tarik, tapi untuk ibunya di Jawa. Ia mengirimkannya lewat kurir, dengan foto dirinya di depan rumah, mengenakan kebaya dan kain batik. Di surat itu, ia menulis, "Bu, aku belum pulang. Tapi aku tidak lagi merasa hilang. Aku masih belajar. Aku masih terluka. Tapi aku mulai menemukan diriku. Aku bukan lagi Tikadawe yang tak berdaya. Aku perempuan yang sedang berdiri, perlahan, di antara dua dunia." Tak lama setelah itu, Tarik menerima surat dari ibunya di Lagos. Ia membacanya, lalu menyerahkan pada Rima. "Anakku, jika ia membuatmu menangis karena cinta, bukan karena takut, maka ia pantas kau pertahankan. Tapi jika ia membuatmu merasa kecil, tinggalkan." Karena perempuan Yoruba tidak tunduk, ia bangkit. Rima terdiam. Ibu Tarik, perempuan bangsawan yang awalnya menolaknya, justru memberinya kekuatan. Di hari ulang tahun pernikahan mereka yang pertama, Tarik tidak mengadakan ritual. Ia membawa Rima ke sebuah desa kecil di pinggir Riyadh, tempat komunitas Afrika dan Asia berkumpul. Di sana, ia memperkenalkan Rima sebagai istrinya,
bukan sebagai simbol kemenangan, tapi sebagai mitra. Ia memintanya berbicara di depan komunitas tentang pengalaman perempuan migran. Rima naik ke panggung, gemetar. Tapi suaranya kuat. Saya pernah merasa tak berdaya. Tapi saya belajar. Kelemahan bukan sifat. Itu kondisi. Dan kondisi bisa berubah. Saat ia turun, Tariq memeluknya. Pelukan pertama yang lembut, yang penuh rasa hormat, yang tidak menguasai tapi mendukung. Mereka belum sempurna. Masih ada ketegangan, masih ada salah paham. Tapi untuk pertama kalinya, mereka berjalan bersama. Bukan di bawah bayang-bayang tradisi, tapi menuju masa depan yang mereka bentuk sendiri. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Murtala Muhammed, Lagos, di tengah hujan deras yang khas musim tropis. Rima menatap keluar jendela. Pemandangan hijau lebat, gedung-gedung tinggi berpadu dengan pasar tradisional dan kemacetan yang riuh. Ia menarik napas dalam. Ini pertama kalinya ia menginjakkan kaki di Afrika. Bukan sebagai pembantu, bukan sebagai korban, tapi sebagai istri Tariq Al-Mansur, keturunan bangsawan suku Yoruba. Tapi ia tahu, di mata keluarga Tariq, ia masih dipandang sebagai perempuan asing yang direnggut dari dapur. Dan ia datang bukan hanya untuk liburan, ia datang untuk diuji. Saat mereka tiba di rumah besar keluarga Al-Mansur di Abeokuta, kota kuno yang dihormati sebagai jantung budaya Yoruba, suasana langsung terasa berat. Para kerabat berkumpul, pria berjas mewah, wanita berbubah warna-warni dengan tiara emas, semua memandang Rima dengan mata yang sulit dibaca. Campuran rasa ingin tahu, curiga, dan sinisme. Ibu Tariq, Iya Oba, sang permaisuri tertua, duduk di singgasana kecil di teras rumah, mengenakan kain aso-oke dan mahkota perak. Wajahnya tajam, matanya seperti bisa menembus jiwa. Ia tidak menyambut Rima dengan pelukan, hanya mengangguk pelan. Kau datang, kita lihat apakah kau layak. Tariq mencoba membela, tapi ibunya mengangkat tangan. Ini bukan urusanmu. Ini ujian bagi istrimu. Rima menelan ludah. Ia tidak menyangka akan langsung dihadapkan pada tradisi yang begitu keras. Tapi ia mengingat surat yang pernah dikirimkan Iya Oba padanya. Jika ia membuatmu merasa kecil, tinggalkan. Kini, ia mengerti. Ini bukan penolakan, tapi ujian untuk mengukur kekuatannya. Hari pertama, ia diminta mengikuti ritual Iwa Pele. Ujian kesopanan dan ketabahan. Ia harus menyapa setiap anggota keluarga dengan pantun tradisional Yoruba, membawa nampan berisi buah-buahan sambil berjalan tanpa menunduk, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tajam tentang asal-usul, agama, dan niatnya menikahi Tariq. Kau pikir kau bisa menggantikan Amina? Tanya seorang bibi. Kau datang dari negara yang jauh. Apa kau bahkan tahu arti omoluabi? Manusia berbudi luhur. Bagaimana jika Tariq menikah lagi? Apa kau akan diam? Rima tidak menjawab dengan emosi. Ia menjawab dengan tenang. Dalam bahasa Inggris yang disertai kutipan dari ajaran leluhur Yoruba yang telah ia pelajari. Saya datang bukan untuk menggantikan siapapun. Saya datang untuk berdiri di samping suami saya. Saya belajar bahwa omoluabi adalah orang yang hormat, jujur, dan kuat. Dan saya berusaha menjadi seperti itu. Bukan karena takut, tapi karena saya ingin dihormati. Beberapa kerabat terdiam. Bahkan Iya Oba sedikit mengangkat alis. Hari kedua, Rima diminta memasak hidangan tradisional Yoruba. Jollof rice, eforiro, dan pounded yam di dapur umum, di bawah pengawasan para ibu rumah tangga senior. Mereka mengawasinya, mengejek cara ia memotong bawang, menyindir rasa masakannya terlalu asing. Tapi Rima tidak menyerah. Ia meminta diajari, mencoba lagi, menyesuaikan rasa. Saat makan malam, Iya Oba mencicipi masakannya, lalu berkata, pelan, tidak sempurna, tapi punya hati. Itu pujian pertama, tapi ujian terbesar datang di malam ketiga. Upacara pengakuan istri. Di tengah halaman rumah leluhur, di bawah pohon, Iroko yang konon sudah berusia 300 tahun, Rima harus berdiri di depan seluruh keluarga, mengenakan kain permaisuri merah hitam, dan menyampaikan oriki.
pujian diri yang harus mencerminkan asal, nilai, dan janji. Tarik berbisik, kau tidak harus melakukan ini. Kita bisa pulang. Rima menggeleng. Aku harus melakukannya. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku. Ia maju, napasnya bergetar, tapi suaranya tegas. Aku Rima binti Suryani, dari tanah Jawa yang subur, dari keluarga petani yang hidup dari keringat dan doa. Aku datang bukan dengan emas, bukan dengan keturunan bangsawan. Aku datang dengan tekad. Aku pernah jatuh, pernah tak berdaya, pernah merasa seperti debu, tapi aku bangkit. Aku belajar bahasa kalian. Aku hormati adat kalian. Aku cintai suamiku bukan karena kekuasaannya, tapi karena ia berani berubah. Aku bukan wanita Yoruba dari lahir, tapi aku ingin menjadi bagian dari kisah ini, bukan sebagai penunduk, tapi sebagai perempuan yang berani bicara, yang berani bertahan, yang berani mencintai dengan jujur. Jika kalian tidak menerimaku, itu hak kalian. Tapi aku tidak akan pernah berhenti menjadi diriku. Henning. Lalu, perlahan, ia Oba berdiri. Ia mendekat, memandang Rima dari dekat, lama. Kemudian dengan tangannya sendiri, ia menyematkan kalung emas di leher Rima, simbol pengakuan sebagai ia Ibi, istri yang diuji dan diterima. Kau bukan dari darah kami, kata ia Oba, tapi kau punya jiwa Yoruba. Kau kuat, kau hormat, kau berani, dan itu lebih penting dari asal-usul. Tarik menatap Rima, matanya basah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar bangga, bukan sebagai suami yang memiliki, tapi sebagai pria yang dipilih oleh perempuan yang luar biasa. Malam itu, di bawah bintang Afrika, Rima merasa pulang. Bukan ke Jawa, bukan ke Arab, tapi ke dirinya sendiri. 5 tahun telah berlalu sejak malam pertama yang membuat Rima merasa tak berdaya. Kini, ia berdiri di atas panggung besar di Jeddah, dikelilingi ratusan perempuan dari berbagai negara. Indonesia, Filipina, Ethiopia, Bangladesh, Nepal, semua pekerja migran yang pernah merasakan rasa takut, keterasingan, dan ketidakberdayaan. Di dada jasnya tertulis nama, Rima Al-Mansur, founder, Migrant Women's Voice, MWV. Di barisan depan, Tarik duduk dengan tenang, mengenakan jubah Arab sederhana, tanpa kemewahan. Ia bukan lagi pria yang dominan di malam pertama. Ia kini adalah suami yang mendukung, ayah dari 2 anak mereka, Laila dan Kehinde, dan salah satu donatur utama yayasan yang didirikan Rima. Saya pernah berdiri di dapur rumah ini sebagai pembantu, kata Rima. Suaranya tegas, menggema di aula yang, Henning, saya pernah menangis karena rindu, karena lelah, karena merasa seperti tidak punya masa depan. Saya pernah merasa tak berdaya. Di malam pertama pernikahan saya, ketika tradisi mengalahkan rasa aman. Tapi saya tidak menyerah. Karena saya belajar. Kekuatan bukan lahir dari tidak pernah jatuh, tapi dari berani bangkit. Rima melanjutkan, bercerita tentang perjalanannya, dari TKW yang diremehkan, menjadi istri yang diuji di tanah leluhur suaminya, hingga akhirnya memilih untuk tidak tinggal diam. Setelah kembali dari Nigeria, ia tidak hanya fokus pada rumah, tangganya. Ia mulai menyelidiki nasib ribuan perempuan migran di Timur Tengah, yang mengalami eksploitasi, kekerasan, dan isolasi. Dengan dukungan Tarik, yang kali ini benar-benar mendengarkan dan mendukung, ia menggunakan sebagian dari kekayaan keluarga Al-Mansur untuk mendirikan Migrant Women's Voice, MWV, sebuah organisasi yang memberi pelatihan, perlindungan, hukum, dan tempat penampungan bagi pekerja migran yang mengalami kekerasan. Ia juga bekerja sama dengan Kedutaan Indonesia dan LSM Internasional untuk memperbaiki sistem perlindungan TKW. Saya tidak ingin perempuan lain merasakan apa yang saya rasakan, katanya, matanya berkaca-kaca. Tidak ada perempuan yang harus memilih antara keluarga dan martabat. Tidak ada perempuan yang harus menangis diam-diam karena takut melawan. Di tengah sambutan meriah, Tarik bangkit. Ia meminta waktu untuk berbicara. Saya pernah berpikir, mencintai berarti menguasai, katanya suaranya bergetar.
Saya dibesarkan dalam budaya yang mengajarkan bahwa pria harus kuat, dominan, tak tergoyahkan. Tapi Rima mengajari saya bahwa cinta sejati adalah mendengar, bukan mendominasi. Adalah melindungi, bukan menguasai. Saya belajar dari istrinya, dari anak-anaknya, dari perempuan-perempuan di sini, bahwa kekuatan sejati bukan di tangan, tapi di hati. Ia menatap Rima. Terima kasih karena kau tidak pernah menyerah pada saya. Dan terima kasih karena kau tidak pernah menyerah pada dirimu sendiri. Tepuk tangan meledak. Banyak yang menangis. Beberapa minggu setelah acara itu, Rima menerima penghargaan dari PBB untuk hak perempuan migran. Foto mereka berdua, Rima dan Tariq, berdiri berdampingan di New York, menjadi viral. Media menyebut mereka the unlikely couple who changed the system. Tapi bagi Rima, penghargaan bukan tujuan. Tujuannya adalah perubahan nyata. Ia kini mengajar di Universitas di Riyadh, memberi kuliah tentang Cross-Cultural Marriage and Women's Agency. Ia juga menulis buku. Dari dapur ke panggung. Catatan seorang perempuan yang menolak takdir, yang menjadi bestseller di Asia dan Afrika. Suatu malam, saat anak-anak sudah tidur, Rima dan Tariq duduk di teras rumah, menatap bintang. Apa kau menyesal? Tanya Tariq pelan. Menikahiku dengan semua yang terjadi. Rima tersenyum. Aku tidak akan berbohong. Ada malam-malam aku ingin lari. Tapi sekarang, tidak. Karena justru di titik tergelap, aku menemukan siapa diriku. Kau bukan penyebab penderitaanku. Kau justru menjadi bagian dari pemulihanku. Karena kau mau berubah. Karena kau mau belajar. Tariq menggenggam tangannya. Aku mencintaimu, bukan karena kau istriku, tapi karena kau adalah Rima. Dan di bawah langit Arab yang luas, dua jiwa yang berasal dari dua ujung dunia, akhirnya benar-benar bersatu. Bukan oleh tradisi, bukan oleh kuasa, tapi oleh pengertian, perjuangan, dan cinta yang terus diperjuangkan. Rima bukan lagi TKLW yang tak berdaya. Ia adalah perempuan yang mengubah takdirnya. Dan dalam setiap langkahnya, ia membawa cahaya bagi ribuan perempuan lain yang masih berjuang di ujung langit yang sama.